Karena polusi udara, perusahaan saya mencoba mengadopsi hybrid working. Bagaimana saya memastikan karyawan tetap produktif, tapi tidak terkesan terlalu mengawasi atau micromanage, biar perusahaan senang, karyawan juga happy. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget dan juga relevan dengan situasi sekarang ya, di mana WFA udah mulai ada di mana-mana, flexible working hours gitu. Tapi kita semua sebenarnya nggak biasa dengan model begitu. Apalagi kalau Anda sudah kerja di satu perusahaan mungkin belasan tahun, puluhan tahun dengan cara WFO dari dulu dengan model kerja yang seperti itu gitu. Tiba-tiba harus hybrid working, anak buah Anda entah ada di mana, dan Anda dikejar target di ujung sana gitu. Terus gimana cara memastikan bahwa mereka tetap produktif, akhirnya targetnya tercapai, walaupun Anda nggak bisa sepenuhnya kontrol bagaimana mereka bekerja, karena kan ya posisinya kan jauh dari Anda kan, gitu. Oke, ini membutuhkan pendekatan cara kerja yang completely berbeda, ya. Kebanyakan dari pimpinan, kalau kita bicara memonitor pekerjaan anak buah, itu yang dimonitor adalah aktivitas kerja anak buahnya. Nah, ini nggak bisa lagi dilakukan dengan model kerja hybrid, apalagi yang working from anywhere. Anak buahnya bisa ada di mana-mana, dan seringkali kita juga nggak tahu dia lagi ngerjain apa, ya nggak? Kalau kita harus memonitor activity, berarti kan kita harus ngecek terus kan. Jadi kita akhirnya jadi atasan yang mungkin lebih parah dibandingkan pacar yang posesif ya. Tiap 5 menit WA gitu, kamu lagi ngapain gitu, lagi ngerjain apa gitu, udah selesai ininya belum. Iya nggak sih? Kenapa? Karena kita tuh gelisah kalau kita nggak tahu anak buah kita ngerjain apa. Nah, berarti kan yang dimonitor aktivitas kerjanya kan. Ya, itu mungkin works di masa lalu ketika anak buahnya kerja bersamaan dengan si atasan di tempat kerja yang sama. Jadi atasan bisa ngecek, oh dia lagi ngerjain ini, oh laporan lagi dibuat, oh ini lagi pusing di sana nih, lagi nyusun email ini, oh dia lagi buat laporan begini gitu ya. Jadi kita udah kebiasaan memonitor aktivitas kerja. Tiba-tiba kita nggak bisa monitor itu gitu. Nah terus gimana dong? Digeser. Yang kita monitor bukan aktivitas kerjanya, karena itu udah nggak mungkin. Anda pasti akan stres kalau mindset Anda kayak gitu, sementara Anda menerapkan WFA. Supaya nggak stres, Anda geser bukan memonitor aktivitas kerja, tapi memonitor hasil kerja. Nah, terus kayak gimana tuh konkretnya? Oke, ada 3 tahapan ya. Ketika Anda pimpinan ingin memastikan produktivitas kerja tim Anda tuh maksimal, outputnya juga optimal, padahal WFA, saling nggak ketemu. Yang pertama adalah buat kesepakatan dengan tim terkait dengan target. Oke, kita punya amanah untuk mengerjakan ini, atau menuntaskan ini, atau mencapai ini. Tetapkan, misalnya, oh ini let's say 2 bulan untuk melakukannya. Pastikan semua anak buah tahu apa yang harus dicapai dalam 2 bulan itu. Ya. Kemudian setiap anak buah tahu apa role, peran, dan juga kontribusi yang diharapkan supaya bersama-sama bisa mencapai target 2 bulan tadi. Oh si ini yang ngerjakan ini, sini ngerjakan ini, sini ngerjakan ini, sini ngerjakan ini. Kemudian kita lihat, kalau 2 bulan kan kelamaan ya. Oke, kita pecah-pecah yuk jadi katakanlah 4 checkpoint. Ya. Atau 4 milestone. Ya udah, berarti tiap 2 minggu sekali, berarti kita harus mencapai apa nih? Di milestone pertama, apa yang harus di-achieve? Milestone kedua, apa harus di-achieve? 3, apa yang harus di-achieve? 4, harus apa yang di-achieve? Dengan asumsi kalau masing-masing milestone tadi udah di-achieve, berarti yang goal besar bersama tadi akan tercapai. Sepakati itu dulu di depan. Dan it has to be very clear, jelas. Nggak ada lagi yang gamang, bingung, masih abu-abu gitu. Itu nggak ada. Pastikan dan spend time untuk mendudukkan itu. So everybody knows yang diharapkan dari mereka itu apa dalam 2 bulan tadi. Itu nomor 1. Nah, kalau kita balik kepada pola kerja yang sebelumnya, yang kayak gini itu jarang benar-benar dilakukan. Kenapa? Karena biasanya juga nyuruhnya itu kan sambil jalan ya si bosnya ya. Jadi intinya gini, pokoknya guys kita 2 bulan lagi harus mencapai ini ya. Oke baik pak, siap pak. Gitu. Habis itu anak buahnya nunggu perintah kan. Bisa atasannya ngasih perintah hari ini, perintahnya ini. Besok perintahnya ini, minggu depan perintahnya ini. Anak buahnya tinggal siap, dikerjain. Kan kayak gitu kan. Itu berarti kan kita fokusnya pada activity tuh. Kita tuh mendikte anak buah kita every activity yang harus dilakukan dalam 2 bulan itu untuk mencapai targetnya kan. Nah tiba-tiba kita nggak bisa ketemu sama mereka, kita nggak ngeliat mereka, dan kita nggak tahu mereka lagi ngerjakan apa hari ini kan. Kita nggak bisa kontrol mereka juga dari jauh kan, stres kan. Ya makanya diubah, nggak bisa lagi dengan model yang ngalir gitu aja. Perintah dikerja itu nanti kita sampaikan sambil jalan aja, nggak bisa. Harus clear dulu di awal. Apa yang ingin dicapai dalam 2 bulan, masing-masing anggota tim harus ngambil peran apa, kontribusinya apa dalam pencapaian target tadi. Kemudian dipecah-pecah jadi milestone. Ya. Nah setelah itu udah clear, baru yang kedua. Yang kedua adalah, nah ini aspek monitoringnya nih. Cuman monitoringnya agak berbeda. Jadi ada checkpoint. Nah checkpointnya bisa jadi mingguan,
Ya. Jadi milestone yang pertama kan 2 minggu. Nah, di tengah-tengahnya kita ada checkpoint. Checkpoint itu apa? Ya kita kumpul. Mau ketemu fisik boleh, mau pakai online boleh. Mangga. Pokoknya ada ketemuan yang ketika ketemuan itu masing-masing harus melapor. Yang dilaporkan apa? Bukan aktivitasnya dia, tapi capaiannya dia. Ketika dia udah berjalan setengah milestone, dia udah mencapai apa? Oke Pak, yang ini saya udah done. Yang ini saya masih in progress Pak. Ini baru 20%, yang ini udah 70%. Saya punya kendala ini Pak. Dan saya butuh support ini Pak. Setiap orang ngomongin gitu. Sehingga everybody knows apa yang tengah terjadi di masing-masing orang dalam rangka menuju pencapaian bersama tadi. Gitu. Nah itu tuh penting. Dan itu wajib dilakukan checkpointnya. Dan sekali lagi yang dicek bukan activity-nya. Yang dicek apa? Hasil kerjanya dia. Udah berapa persen? Kalau misalnya terlalu jauh, harusnya dia 50%. Tapi kok baru 10%? Ada apa nih? Cari tahu apa yang menjadi bottleneck-nya, apa yang mengganggu dia. Dan bersama-sama kita coba cari solusinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih feedback dan support. Khususnya support paling banyak ya. Karena feedback harusnya tadi udah bisa dilakukan yang pada saat checkpoint tadi ya. Walaupun feedback nggak boleh hanya dilakukan pada saat checkpoint. Jadi sepanjang perjalanan, anytime begitu memang ada sesuatu yang perlu di feedback, harus kasih feedback. Nah, yang ketiga tadi, yang paling penting adalah kata supportnya. Support ini apa? Kita sadar bahwa tim kita ketika dia jalan nih sendiri-sendiri ya, WFA kan jalan sendiri-sendiri nih, dan dia kan jauh dari kita nih. Seringkali mereka tuh bingung, stres. Kalau zaman dulu ketika dia kerja dekat dengan kita, begitu dia pusing nyamperin kita, Pak, bantu dong Pak, begini Pak, Pak saya lagi pusing begini Pak, Pak ini ada masalah ini Pak. Sekarang kan jadi susah karena WFA kan. Nah, dengan kesadaran itu kita harus bisa pastikan mereka punya ketenangan hati bahwa kita itu nggak jauh dari mereka. Bilang sama mereka, guys, kalau lu ada masalah apa-apa, lu ngomong sama gue. Handphone gue nih nyala 24 jam sehari. Nggak ada masalah, lu WA aja sama gue. Kalau misalnya lu WA, gue nggak jawab dalam waktu 1 jam, please call me. Itu minimum ya, ada moral support di sana. Yang kedua, jangan moral doang, support yang lain dong. Tanya sama dia, oke guys, lu kan udah tahu kan lu pengen mencapai apa dalam 2 bulan ke depan. Di setiap milestone lu harus capai apa. Lu udah tahu kan? Apa yang lo butuhin supaya lo beneran bisa mencapai target lo. Wah ya Pak, saya butuh disupport ini Pak, saya dibukain jalan ke sini Pak. Saya bisa nggak Pak, saya dikasih tools ini Pak, dipinjemin dulu deh Pak. Gitu. Boleh nggak Pak, saya pinjam orang dulu Pak untuk bantuin saya di sini untuk administrasi Pak. Berikan support itu. Pak, boleh nggak Pak, saya minta tolong Bapak untuk bisa colekin departemen sana Pak, karena udah lama nih Pak, datanya nggak datang-datang. Berikan support itu. Ya. Nah, kalau kalian udah melakukan itu tuh ya, yang pertama tadi udah clear apa yang harus dilakukan, kemudian ada checkpoint di mana semua orang saling sharing hasil kerjanya mereka dan kemudian saling membantu menyelesaikan masalah supaya bisa bergerak maju lagi bareng-bareng. Feedback diberikan terus-menerus dan ada support yang secara langsung Anda berikan kepada mereka, konkret bukan cuma ngomong doang. Maka niscaya tim Anda itu akan bergerak sampai kemudian akhirnya walaupun Anda nggak plototin, walaupun Anda nggak monitor aktivitasnya, ujungnya mereka akan sampai kepada pencapaian bersama tadi. Gitu. Ya. Nah, paling baik kalau semua proses yang saya ceritakan tadi itu disupport sama teknologi. Banyak kok sekarang aplikasi digital yang bisa memudahkan kita dalam melakukan ketiganya. Nah, kalau Anda lakukan 3 itu sih, 3 plus teknologi tadi ya, insya Allah sih, walaupun ada mau WFA yang karyawan Anda ada di negara A, negara B, negara C yang beda time zone-nya pun juga itu nggak akan jadi masalah. Saya sendiri di Cias sudah buktikan itu ya. Kita udah WFA sejak pandemi sampai hari ini dan produktivitas itu naik 2-3 kali lipat sejak WFA. So, ini bisa kok dilakukan.